Suami saya mematahkan lengan kanan saya hingga tulangnya remuk. Lalu pria itu pergi berlibur ke Jepang bersama perempuan simpanannya dan seluruh keluarganya. Mereka tertawa di atas penderitaan saya selama 2 minggu penuh. Saat pulang, mereka datang ke rumah ini dengan niat menghina saya, menertawakan saya, menginjak harga diri saya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu pintu terbuka, suami saya menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi karena di dalam sudah menunggu sebuah kejutan yang tidak pernah ada di kepala mereka. Sebuah kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Nama saya Maya Anggraini, 33 tahun. Dulu saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor di kawasan Sudirman. Angka, laporan, aliran dana. Semua itu adalah bahasa yang saya pahami sejak muda. 5 tahun terakhir, saya berhenti bekerja demi menjadi istri yang katanya baik. Saya pikir jika saya mengalah, rumah tangga ini akan tenang. Ternyata saya salah besar. Sore itu, langit di kawasan Kebayoran Baru mendung. Gerimis tipis turun saat saya membuka pintu utama rumah. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Kepala saya berdenyut hebat sejak siang, dan tubuh saya menuntut istirahat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang menyambut. Saya melepas sepatu, lalu berjalan pelan menuju kamar utama. Saya hanya ingin merebahkan tubuh di kasur. Namun saat saya mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, telinga saya menangkap suara tawa kecil. Bisikan manja, jantung saya berdegup keras. Tangan saya yang gemetar mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Di atas ranjang saya sendiri, suami saya, Rendra, sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Wajah perempuan itu saya kenal, namanya Vina. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap 2 manusia yang sedang mengkhianati saya. Pikiran saya menolak mencerna apa yang baru saja saya lihat. Rendra menyadari kehadiran saya. Ia terkejut. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Yang muncul justru kemarahan. Vina di sebelahnya hanya merapikan pakaian dengan santai. Ia tersenyum sinis, seolah dialah pemenang di rumah saya sendiri. Saya mencoba membuka mulut, tapi suara saya tercekat. Hati saya hancur berkeping-keping. Melihat pria yang selama ini saya hormati sebagai kepala keluarga, membawa perempuan lain ke ranjang kami. Sedang, apa kamu pulang jam segini? Maya, bentak Rendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak ada satu kata maaf pun. Ia justru melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Saya menelan ludah. Saya kumpulkan sisa keberanian saya. Saya tatap mata suami saya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Seharusnya saya yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini di tempat tidur kita?" Balas saya dengan suara bergetar. Rendra mendengus. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri yang tidak berguna. Sibuk sendiri, tidak pernah bisa membahagiakan saya. Wajar kalau saya mencari kebahagiaan di luar, ucapnya tanpa rasa malu. Vina yang duduk di tepi ranjang ikut menimpali. Sudah, jadilah perempuan yang bisa melayani suami. Jangan cuma bisa pakai baju rapi dan bersikap sok suci di rumah, katanya sambil menyilangkan kaki. Amarah saya memuncak. Tangan kanan saya terayun, ingin menampar wajah suami saya. Sebuah refleks dari sakit hati yang tak tertahankan. Namun, Rendra jauh lebih cepat. Ia menangkis tangan saya. Tidak puas dengan itu, ia mencengkeram pergelangan tangan kanan saya dengan tenaga penuh. Lepaskan, Rendra. Sakit, jerit saya sambil meronta. Mata Rendra justru membelalak liar, penuh kebencian. Dengan satu gerakan brutal, ia memutar lengan kanan saya ke belakang, lalu mendorong tubuh saya keras hingga saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya terpelanting ke lantai. Tepat saat itu, terdengar bunyi patahan yang nyaring dari lengan kanan saya. Suara tulang yang patah itu menggema, disusul jeritan saya sendiri yang tak mampu saya tahan. Saya terkapar.
Tubuh saya meringkuk menahan sakit yang menjalar dari lengan hingga seluruh badan. Lengan kanan saya menekuk pada posisi yang tidak wajar. Jari-jari saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di tengah rintihan saya, pintu kamar mandi di seberang terbuka. Ibu mertua saya, Bu Sutina, keluar sambil mengeringkan tangan. Ia melihat saya tergeletak. Ia menatap Rendra dan Vina bergantian. Saya menatap wajah ibu mertua saya, berharap ada secuil belas kasihan. Tapi harapan saya sia-sia. Bu Sutina melangkahi tubuh saya begitu saja. Ia berdiri di samping anaknya, menatap saya dengan mata dingin. Ada apa ini? Kamu cuma bikin ribut saja, Maya, ucapnya tanpa setitik iba. Bu, tolong saya, tangan saya patah. Rendra mematahkannya, rintih saya. Bu Sutina hanya berdecak. Itu salahmu sendiri, berani melawan suami. Kamu memang istri yang tidak tahu diri. Sudah untung Rendra mau menikahimu. Biarkan saja dia di lantai. Rendra, ayo beres-beres. Besok pagi kita harus ke bandara. Jangan sampai perempuan ini merusak suasana hati kita. Katanya tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Rendra mengangguk. Ia mengabaikan istrinya yang sekarat di lantai. Mereka bertiga mulai mengemas pakaian ke dalam koper besar. Mereka bercanda, membicarakan rencana liburan, makanan yang akan mereka cicipi, tempat-tempat indah yang akan mereka kunjungi. Bu Sutina ikut melipat baju Rendra sambil tersenyum lebar. Saya hanya bisa diam menatap pemandangan kejam itu. Telinga saya menangkap setiap kata, dan di dada saya, sesuatu yang tadi hancur, kini membeku menjadi bongkahan dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria bernama Rendra. Setelah koper tertutup, Rendra mendekati saya. Ia berdiri menjulang di atas tubuh saya yang tak berdaya. Saya pergi 2 minggu. Saat saya pulang, pastikan rumah ini bersih dan makanan sudah tersaji di meja. Dan ingat, tutup mulutmu. Jangan pernah ceritakan kejadian ini ke siapapun. Atau saya buat kamu lebih menderita dari ini. Ancamnya dengan suara rendah. Lalu ia melangkahi tubuh saya. Diikuti Vina yang tersenyum mengejek. Dan Bu Sutina yang bahkan tak menoleh. Pintu kamar tertutup. Pintu rumah tertutup. Dan saya tertinggal sendirian di lantai yang dingin. Sakit di tangan saya tak tertahankan. Tapi mata saya tetap tajam menatap pintu yang tertutup. Tidak ada air mata yang jatuh. Saya bersumpah dalam hati. Ini kali terakhir mereka bisa menginjak saya. Di kepala saya, sebuah pembalasan mulai tersusun rapi. Setelah suara kendaraan Rendra menjauh dari halaman, rumah kembali senyap. Saya mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Saya gigit bibir kuat-kuat menahan nyeri yang menusuk tulang. Dengan tangan kiri, saya menopang tubuh agar bisa duduk. Keringat dingin mengucur di kening saya. Saya tahu, saya harus segera ke rumah sakit. Saya berjalan tertatih ke meja rias, mengambil dompet dan telepon dengan tangan kiri, tanpa mengganti pakaian. Saya memesan kendaraan sewaan lewat aplikasi. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Saya duduk diam di kursi belakang, memegangi lengan kanan saya. Sopir beberapa kali menatap saya lewat kaca spion dengan cemas. Saya hanya mengangguk pelan, menandakan saya masih bisa bertahan. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membaringkan saya di brankar dan membawa saya ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa lengan saya dengan hati-hati. Ia menjelaskan, tulang lengan kanan saya patah secara tidak wajar. Saya dibawa ke ruang pemindaian. Setelah hasilnya keluar, dokter memastikan lengan saya harus dibalut gips agar tulang tersambung kembali. Saya menahan sakit saat perawat mulai membalut. Sambil berbaring, saya memanggil dokter itu. Dokter, saya mohon, pastikan semua bukti luka kekerasan ini didokumentasikan secara rinci. Saya butuh laporan medis resmi. Saya akan memakainya untuk proses hukum di pengadilan, ucap saya. Suara saya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dokter itu menatap saya penuh empati. Ia mengangguk, berjanji membuat laporan medis yang lengkap sesuai prosedur hukum. Sambil menunggu administrasi selesai, saya duduk di ruang tunggu dengan gips tebal melingkari lengan. Saya buka telepon dengan tangan kiri. Di halaman utama media sosial, saya melihat unggahan terbaru Vina, foto dirinya, Rendra, dan Bu Sutina. Tersenyum lebar
di ruang tunggu keberangkatan bandara. Mereka memamerkan tiket pesawat dan paspor. Di bawah foto itu, tertulis kalimat tentang liburan keluarga yang katanya sangat dinanti. Saya menatap foto itu lama. Wajah suami saya yang begitu lepas tanpa rasa bersalah. Wajah ibu mertua saya yang penuh kebanggaan. Wajah Vina yang penuh kemenangan. Semua itu membakar saya hingga ke ubun-ubun. Anehnya, saya tidak ingin menangis. Air mata saya benar-benar mengering. Kesedihan saya sudah berubah sepenuhnya menjadi bahan bakar. Setelah urusan rumah sakit selesai dan salinan laporan medis ada di tangan saya pulang. Rumah yang dulu saya anggap istana, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Saya berjalan menuju ruang kerja Rendra di lantai atas. Saya tahu suami saya ceroboh. Ia sering meninggalkan barang saat tergesa-gesa. Benar saja. Di atas meja, laptopnya tergeletak begitu saja. Saya duduk, menyalakan laptop itu. Layar meminta kata sandi. Saya mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir Rendra dan ibunya. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal yang sering Vina pamerkan di media sosial. Hari jadi pertemuan mereka. Saya masukkan angka itu, dan layar langsung terbuka. Saya tersenyum sinis. Betapa mudahnya suami saya dibaca. Saya mulai memeriksa setiap dokumen. Saya buka surat elektronik dan aplikasi pesan yang terhubung. Saya baca percakapan Rendra dengan Vina. Penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Tapi tujuan saya bukan sekedar bukti perselingkuhan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih besar. Jari saya terus menggeser layar, membuka berbagai map digital. Hingga saya menemukan satu map dengan nama berkode. Saya buka. Di dalamnya, puluhan dokumen laporan keuangan. Mata saya menyipit membaca deretan angka itu. Ini adalah laporan aliran dana dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya bandingkan dengan mutasi rekening pribadinya yang juga tersimpan di sana. Dan sebuah fakta mengerikan mulai terkuak. Uang liburan mewah mereka ke luar negeri. Semua barang bermerek yang Rendra belikan untuk Vina dan ibunya. Ternyata bukan berasal dari gaji. Suami saya menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 4 miliar rupiah dialirkan diam-diam ke rekening yang ia sembunyikan. Saya segera mengambil alat penyimpan data dari laci. Saya salin seluruh dokumen. Bukti ini sudah cukup menjebloskan Rendra ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Tapi saya tidak berhenti. Saya terus menggali tentang Vina. Saya periksa pesan-pesan lama di laptop itu. Dan saya menemukan satu percakapan antara Vina dengan seseorang yang ia panggil suami. Napas saya tertahan sejenak. Saya baru saja menemukan fakta yang jauh lebih besar. Perempuan bernama Vina itu ternyata bukan lajang. Vina adalah istri siri dari seorang pria bernama Pak Surya. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Surya adalah pemilik besar sekaligus investor utama di perusahaan tempat Rendra bekerja selama ini. Suami saya bermain api dengan istri siri dari bosnya sendiri, sekaligus mencuri uang dari perusahaan pria itu. Saya bersandar di kursi sambil tersenyum tipis. Kepala saya kini penuh dengan rencana. Bidak-bidak catur untuk menghancurkan hidup Rendra. Vina dan Bu Sutinah sudah berkumpul lengkap di tangan saya. Saya hanya perlu mengatur langkah yang tepat untuk serangan mematikan yang tak akan pernah mereka duga seumur hidup. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun strategi yang sempurna demi sebuah pembalasan yang manis. Pagi menyapa dengan sinar matahari menembus celah jendela kamar tamu. Saya bangun dari tidur singkat di sofa. Lengan kanan saya yang terbalut gips terasa berat dan berdenyut setiap kali saya bergerak. Tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan api yang membara di dada saya. Saya tidak akan membiarkan air mata menetes lagi untuk pria pengkhianat seperti Rendra. Saya raih telepon dengan tangan kiri. Saya cari satu nama. Pak Bayu. Ia seorang pengacara handal yang sangat saya percaya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Pak Bayu terkenal tegas, tajam dalam menganalisis, dan tidak kenal ampun saat menghancurkan lawan di ruang sidang. Saya tekan tombol panggil. Halo, Maya. Tumben menghubungi saya pagi-pagi. Ada apa? Suara berat Pak Bayu terdengar, sedikit terkejut. Saya menarik napas panjang. Pak Bayu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini sangat penting. Suami saya mengkhianati saya. Dia mematahkan lengan kanan saya. Dan saya baru menemukan bukti
bahwa dia mencuri uang perusahaannya dalam jumlah sangat besar. Ucap saya dengan suara datar tanpa emosi. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Pak Bayu kembali bersuara dengan nada jauh lebih serius. Saya ke rumahmu sekarang. Jangan sentuh atau ubah apapun di sana. Tunggu saya. Setelah memutus panggilan, saya mencari nama lain. Kali ini, saya menghubungi Tommy. Ia seorang penyelidik swasta yang bekerja di balik bayang. Ia punya kemampuan luar biasa mencari informasi rahasia dan melacak pergerakan seseorang tanpa pernah ketahuan. Tommy, saya punya pekerjaan besar untukmu. Datanglah ke rumah saya bersama Pak Bayu pagi ini. Atnya saya kirim, kata saya. Tommy menyetujui tanpa banyak bertanya. Saya letakkan telepon, lalu beranjak ke dapur, membuat segelas air. Saya duduk di meja makan, menatap rumah besar yang selama ini saya rawat sepenuh hati. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah pembalasan yang paling menghancurkan. Pagi berikutnya, sebelum Pak Bayu dan Tommy datang, saya mengurus satu hal yang sudah lama saya pendam. Saya membuka aplikasi perbankan di telepon dengan tangan kiri. Selama ini ada satu rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Rendra untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, gaji saya dulu dan sebagian besar warisan saya mengalir ke sana. Rendra menariknya seenaknya, seolah uang itu turun dari langit. Saya menatap saldo rekening itu. Lalu, satu persatu, saya pindahkan seluruh dana ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya cabut akses kartu tambahan yang dipegang Rendra. Saya batalkan semua kartu kredit suplemen atas nama Vina dan Bu Sutina yang selama ini Rendra ajukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam hitungan menit, sumber air yang selama ini mereka minum dengan rakus. Saya tutup rapat. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu ditolak di kasir toko mewah di Tokyo. Untuk pertama kalinya sejak lengan saya patah, saya tertawa pelan. Benar saja, siang harinya. Telepon saya berdering. Nama Bu Sutina muncul di layar. Saya angkat. Lalu saya diamkan. Maya, kartu kami semua ditolak di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat aktifkan lagi. Kami masih di Jepang. Dan kamu mempermalukan keluarga ini. Suara Bu Sutinah meninggi. Marah, bercampur panik. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Uang itu uang saya. Saya hanya berhenti membiayai liburan orang-orang yang menertawakan saya di lantai. Selamat menikmati sisa perjalanan. Lalu saya tutup teleponnya. Bu Sutinah masih meneriaki nama saya saat sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan dari Vina masuk, penuh ancaman. Ia menulis bahwa saya akan menyesal, bahwa Rendra akan menceraikan saya tanpa memberi apapun, bahwa saya akan berakhir di jalanan tanpa rumah. Ia bahkan mengirim foto dirinya merangkul Rendra di depan menara terkenal, dengan keterangan yang merendahkan saya. Saya tidak membalas, saya hanya menyimpan tangkapan layar pesan ancaman itu, satu persatu, ke dalam map bukti saya. Setiap kata sombong yang mereka ketik, kelak akan menjadi paku di peti mereka sendiri. Sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan Pak Bayu. Yang datang adalah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak 5 tahun lalu. Ia libur sejak Rendra menyuruhnya pulang kampung 2 hari sebelum kejadian. Wajahnya pucat saat melihat lengan saya yang digips. Astagfirullah. Bu Maya, tangan ibu kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Saya mengajaknya duduk. Saya ceritakan apa yang terjadi. Air mata Mbak Asih jatuh mendengarnya. Lalu, ia menggenggam tangan kiri saya erat-erat. Bu, sebenarnya saya sudah lama tahu Bapak sering membawa perempuan itu ke sini saat Ibu pergi belanja. Saya takut bilang, takut dipecat. Tapi saya simpan semuanya. Setiap tanggal, setiap jam, mereka datang. Saya catat di buku kecil saya. Saya juga pernah melihat ibu pulang dengan memar di lengan beberapa bulan lalu. Dan Bapak menyuruh saya diam. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia menjadi saksi. Demi Allah, saya tidak takut lagi, ucapnya. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Ternyata di rumah yang penuh pengkhianatan ini masih ada satu orang yang jujur. Saya teringat sesuatu, memar lama di lengan saya beberapa bulan lalu. Saat itu,
Rendra mendorong saya ke tepi meja saat bertengkar, dan saya hanya diam, menelan sakit. Saya tidak pernah ke dokter waktu itu, tapi saya simpan fotonya di sebuah folder tersembunyi di telepon, hanya untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya buka kembali folder lama itu. Foto-foto memar di lengan, di punggung. Beberapa bulan ke belakang, lengkap dengan tanggal yang tercatat otomatis oleh kamera. Bukti bahwa kekerasan ini bukan yang pertama. Bahwa lengan patah ini hanyalah puncak dari rangkaian luka yang selama ini saya tutupi demi nama baik sebuah pernikahan. Saya kumpulkan semuanya. Catatan kecil Mbak Asih, foto memar lama, tangkapan layar ancaman Vina, laporan medis, dan data penggelapan di laptop. Satu persatu saya susun, seperti seorang akuntan menyusun neraca yang harus seimbang. Hanya saja, kali ini yang saya hitung bukan angka. Yang saya hitung adalah setiap luka yang harus mereka bayar lunas. Saya tidak akan membiarkan satu pun bukti tercecer. Pria itu pikir, dengan menyuruh saya menutup mulut, ia bisa mengubur semua ini. Ia lupa, saya bukan perempuan yang mudah dibungkam. Saya hanya perempuan yang memilih diam. Sampai tiba waktu yang tepat untuk bicara. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan mempersilahkan Pak Bayu dan Tommy masuk. Keduanya langsung terkejut melihat lengan kanan saya yang digips dan wajah saya yang pucat menahan sakit. Pak Bayu mengepalkan tangan. Rahannya mengeras. Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya, ceritakan semuanya dari awal, ucapnya saat kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan kejadian kemarin sore dengan rinci. Bagaimana saya memergoki Rendra bersama Vina di kamar utama. Bagaimana Bu Sutina hanya menonton tanpa menolong. Dan bagaimana Rendra memelintir tangan saya hingga tulangnya patah. Saya serahkan salinan laporan medis sebagai bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, saya menyodorkan alat penyimpan data kepada Tommy. Di dalam ini ada semua bukti yang saya temukan di laptop Rendra semalam. Riwayat percakapan mereka, foto-foto mereka, dan dokumen aliran dana yang membuktikan Rendra menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Vina dan ibunya. Tidak hanya itu, saya menemukan fakta bahwa Vina adalah istri siri dari bos besar di perusahaan Rendra, Pak Surya. Tommy menyambungkan alat itu ke laptopnya, lalu memeriksa isinya. Matanya membelalak takjub melihat kelengkapan bukti yang saya kumpulkan. Luar biasa. Maya, semua dokumen ini sangat kuat. Saya juga sudah memeriksa latar belakang Vina sebentar tadi dalam perjalanan kemari. Vina memang istri siri Pak Surya. Ia disembunyikan di sebuah apartemen mewah. Tapi rupanya, ia sering membawa Rendra ke sana saat Pak Surya pergi bertugas. Bidak catur, kita sudah sangat lengkap, lapor Tommy dengan senyum mematikan. Pak Bayu mengangguk setelah melihat semua bukti. Dengan dokumen ini, kita bisa menjerat Rendra dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat, ditambah pasal penggelapan dana perusahaan. Masa hukumannya akan jauh lebih panjang. Saya akan menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus laporan pidana ke kepolisian. Kita hancurkan karir dan hidupnya sekaligus, ucapnya penuh kepastian. Saya tersenyum tipis. Belum semuanya. Saya meminta Pak Bayu dan Tommy mengikuti saya. Saya berjongkok di sudut ruang kerja, menggeser sebuah rak buku kayu yang berat dengan tangan kiri. Di baliknya, ada sebuah panel rahasia di dinding. Saya buka panel itu. Di dalamnya, sebuah brankas besi tertanam. Saya tekan kombinasi angka hingga pintunya terbuka dari dalam. Saya keluarkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen resmi. Saya serahkan map itu kepada Pak Bayu. Pelajari semua surat kepemilikan ini. Selama ini Rendra dan ibunya berpikir rumah mewah ini, semua perabotan di dalamnya, dan kendaraan yang mereka pakai adalah hasil keringat Rendra. Padahal semua ini saya beli lunas menggunakan uang warisan dari mendiang orang tua saya. Sebelum kami menikah, sertifikat tanah, surat rumah,
hingga bukti kepemilikan kendaraan. Semuanya terdaftar murni atas nama saya. Tidak ada Rp1 pun uang Rendra yang mengalir untuk membeli semua ini. Pak Bayu memeriksa setiap lembar dokumen itu, lalu tertawa pelan. Suamimu benar-benar pria bodoh. Ia hidup menumpang pada kekayaan istrinya, tapi bersikap seolah dia raja penguasa. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Maya, kita ambil kembali semua hakmu, dan kita lempar mereka ke jalanan. Saya mengangguk. Rencana telah tersusun sempurna. Kini saatnya kami bergerak di bawah radar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hari-hari berlalu cepat, lewat pantauan media sosial. Keluarga Rendra terlihat sedang sangat menikmati liburan mewah mereka. Foto pemandangan salju, makanan mahal, barang-barang bermerek terus bermunculan di akun Vina dan Bu Sutina. Rendra berpose bangga di depan tempat-tempat wisata terkenal. Sama sekali tidak memikirkan nasib istrinya yang ia tinggalkan dengan lengan patah. Saya hanya menatap layar telepon dengan senyum dingin. Biarkan mereka tertawa puas hari ini. Karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Saya mulai melaksanakan tahap berikutnya. Saya menghubungi sebuah jasa pemindah barang profesional. Saya minta mereka mengirim beberapa truk besar dan puluhan pekerja ke rumah saya pagi itu juga. Truk-truk pengangkut tiba di depan pagar. Saya berdiri di ruang tamu, memberi instruksi kepada para pekerja dengan suara lantang dan tegas. Tolong kosongkan seluruh rumah ini. Angkat semua perabotan, mulai dari televisi, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga hiasan dinding. Jangan tinggalkan satu barang pun, kecuali pakaian kotor milik suami saya di kamar mandi. Perintah saya kepada kepala pekerja. Mereka segera bergerak. Mereka mengemasi semua barang dengan hati-hati. Saya mengawasi setiap proses itu dengan tenang. Melihat sofa tempat Rendra dan Vina biasa duduk diangkat keluar. Melihat ranjang tempat mereka berkhianat dipanggul menjauh dari rumah. Ada kepuasan tersendiri di dada saya. Saya merasa sedang membersihkan istana saya dari kotoran yang menjijikan. Seluruh perabotan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan yang sudah saya sewa. Sementara rumah saya dibersihkan. Telepon saya berdering. Tommy menelepon. Maya, saya sedang di dekat kantor perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya sudah mencetak seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto kemesraan Rendra dan Vina, serta bukti penggelapan secara lengkap. Saya kemas dalam sebuah kotak khusus dan akan saya kirim langsung ke ruangan Pak Surya sekarang juga. Saya menyamar sebagai kurir dokumen penting agar bisa masuk tanpa dicurigai. Lapor Tommy. Saya tersenyum. Bagus. Tommy, pastikan kotak itu benar-benar jatuh ke tangan Pak Surya langsung. Pria itu harus melihat sendiri bagaimana istri sirinya dan bawahannya mengkhianatinya dari belakang. Setengah jam kemudian, Tommy mengirim pesan singkat. Pak Surya telah menerima kotak itu dan langsung mengamuk di ruangannya. Suara pecahan kaca dan teriakan kemarahannya terdengar hingga ke lorong kantor. Ledakan pertama sudah berhasil saya picu. Di sisi lain, Pak Bayu juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor kepolisian pusat, membawa semua berkas. Ia mendaftarkan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyertakan foto luka dan laporan medis resmi. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan berdasarkan data yang saya serahkan. Pihak kepolisian menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Jumlah kerugiannya masif dan bukti fisiknya sangat kuat. Surat perintah penahanan diterbitkan hari itu juga. Pak Bayu memastikan kepolisian akan bersiaga melakukan penjemputan begitu target kembali menginjakan kaki di tanah air. Semua jaring laba-laba telah dirajut dengan rapi. Tinggal menunggu mangsa pulang dan terperangkap di dalamnya. 3 hari setelah Tommy mengirim kotak bukti ke kantor, telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara seorang pria berat dan tenang terdengar di seberang. Selamat siang. Apakah ini Ibu Maya, istri dari saudara Rendra? Tanyanya. Benar. Dengan siapa saya bicara? Jawab saya. Saya, Surya, saya rasa kita perlu bertemu. Hari ini juga, kalau ibu berkenan, jantung saya berdetak. Tapi saya menjaga suara tetap datar. Saya setuju. Sore itu, Pak Surya datang ke rumah saya, ditemani Pak Bayu, yang sengaja saya minta hadir. Pak Surya
seorang pria parubaya berwibawa, dengan mata yang menyiratkan luka yang sama dengan saya. Luka seorang pasangan yang dikhianati. Ia meletakkan kotak bukti yang Tommy kirim di atas meja. Saya sudah melihat semuanya. Bu Maya, foto-foto itu dan dokumen penggelapan ini. Rendra mencuri dari perusahaan saya bertahun-tahun untuk membiayai perempuan yang ternyata istri siri saya sendiri. Saya datang bukan untuk marah kepada ibu. Saya datang untuk berterima kasih. Ibu membuka mata saya. Saya menatapnya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Pak Surya tersenyum dingin. Perusahaan saya akan mengajukan laporan pidana resmi atas penggelapan itu. Dengan laporan dari perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Kasus Rendra akan jauh lebih kuat dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Ia akan menghadapi pengadilan penuh. Dan soal Vina, saya sudah mempersiapkan surat cerai. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Pak Bayu mengangguk puas. Dengan begitu, kita punya dua pelapor sekaligus. Ibu Maya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perusahaan Pak Surya untuk penggelapan. Pintu untuk Rendra lolos sudah tertutup rapat. Saya merasakan satu beban terangkat dari dada saya. Selama ini saya berpikir saya berjuang sendirian. Ternyata, keadilan punya cara mempertemukan orang-orang yang terluka oleh tangan yang sama. Sebelum pulang, Pak Surya berhenti di ambang pintu. Ia menatap lengan saya yang digips. Bu Maya, apa yang Ibu lakukan ini bukan balas dendam. Ini menegakkan kebenaran. Saya harap setelah semua ini selesai, Ibu menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka rampas, ucapnya. Lalu pergi. Malam itu saya merenung lama. Saya membuka kembali seluruh berkas yang sudah kami susun. Saya periksa ulang setiap tanggal, setiap nominal, setiap nama, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu satu angka yang salah letak bisa meruntuhkan seluruh laporan. Maka, saya tidak memberi ruang untuk kesalahan. Saya menyusun garis waktu. Kapan Rendra mulai menggelapkan dana? Kapan ia pertama membawa Vina ke rumah? Kapan luka pertama saya terjadi? Semua tersusun rapi, didukung bukti yang tidak terbantahkan. Pak Bayu menyebutnya berkas paling lengkap yang pernah ia tangani. Esok paginya, Pak Bayu menelpon. Surat perintah penahanan sudah resmi terbit. Menunggu kepulangan Rendra. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Laporan dari perusahaan Pak Surya sudah masuk ke kepolisian. Semua bidak telah berada di posisinya. Tinggal menunggu satu hal. Pulangnya 3 orang yang masih merasa menjadi pemenang. Saya menutup telepon dan menatap kalender di dinding. 2 hari lagi, pesawat mereka mendarat. 2 hari lagi, hari penghakiman itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, saya menanti kepulangan suami saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang yang tahu bahwa keadilan sudah berdiri di pihaknya. Sehari sebelum mereka pulang, saya melakukan satu persiapan terakhir. Saya tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Saya ingin setiap detik wajah mereka terekam. Sebagai bukti tambahan, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan benar-benar pernah terjadi di rumah ini. Saya meminta Tommy memasang 2 kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di balik kusen jendela. Keduanya terhubung langsung ke telepon saya. Tommy memastikan kamera itu merekam dengan jernih, lengkap dengan suara. Ini bukan sekedar untuk kepuasan, Bu Maya, ujar Tommy sambil merapikan kabel. Rekaman reaksi mereka saat tahu rumah ini kosong dan saat penangkapan terjadi. Bisa memperkuat bahwa ibu tidak melakukan tindakan ilegal. Semua diambil sah dari rumah milik ibu sendiri. Saya mengangguk. Setelah Tommy pergi, rumah kembali sunyi. Saya berkeliling sekali lagi, menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Di kamar utama, saya berdiri lama di tempat ranjang itu dulu berada. Tempat saya pertama kali melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri. Kini di sana hanya ada lantai kosong dan bayangan masa lalu. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya membongkar rumah tua yang lapuk untuk membangun sesuatu yang baru di atasnya. Malam terakhir itu, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara tenang
dan menanti. Saya duduk di kursi lipat plastik di tengah ruang tamu yang kosong, ditemani secangkir teh hangat. Di luar, langit cerah bertabur bintang. Saya membuka telepon dan membaca ulang pesan terakhir Rendra. Ancaman tentang lengan kiri saya. Saya membacanya tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang dulu bisa membuat saya gemetar dengan satu bentakan, kini hanya sederet kata kosong di layar. Karena saya tahu besok semua kekuasaan semu itu akan runtuh dalam hitungan menit. Saya teringat kata-kata mendiang ibu saya dulu. Beliau pernah berkata bahwa perempuan yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan kepala tegak setelah dijatuhkan. Saya menggenggam cangkir itu erat-erat dengan tangan kiri saya dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi perempuan seperti itu. Saya juga sempat ragu. Sebentar. Sebuah pertanyaan kecil melintas di benak saya. Apakah ini berlebihan? Apakah saya terlalu jauh? Tapi lalu saya teringat lengan saya yang dipatahkan, ibu mertua yang melangkahi tubuh saya, dan tawa Vina di ranjang saya sendiri. Keraguan itu langsung lenyap. Saya tidak sedang menghancurkan orang yang tak bersalah. Saya sedang membiarkan orang yang bersalah menanggung perbuatannya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Menjelang fajar, saya merapikan map kulit tebal berisi seluruh bukti. Saya letakkan di sebelah kursi saya. Saya kenakan pakaian yang rapi dan bersih. Saya ingin saat mereka melihat saya nanti, mereka tidak lagi melihat perempuan lemah yang mereka tinggalkan di lantai. Mereka akan melihat seorang perempuan yang berdiri tegak dengan keadilan di tangannya. Matahari mulai terbit. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Menjelang malam, rumah besar itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi karpet tebal, tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi lampu hias gantung. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang baru selesai dibangun dan belum pernah dihuni. Suara langkah kaki saya menggema di setiap sudut. Saya duduk sendirian di atas sebuah kursi lipat plastik yang sengaja saya minta ditinggalkan para pekerja. Saya pegang segelas air hangat sambil menatap dinding yang kosong. Tiba-tiba, layar telepon saya menyala. Ada pesan masuk dari Rendra. Saya buka dan membacanya. Besok siang, kami mendarat dan pulang ke rumah. Pastikan rumah dalam keadaan sangat bersih. Masak makanan yang enak. Ibuku pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Dan satu hal lagi, cepat kemasi semua barangmu dari kamar utama. Pindahkan ke kamar belakang. Vina akan ikut tinggal di rumah ini mulai besok. Dan dia akan menempati kamar utama bersama saya. Jangan bikin masalah. Atau saya buat lengan kirimu bernasib sama dengan lengan kananmu. Saya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pria itu benar-benar merasa dirinya penguasa mutlak yang bisa menindas siapa saja. Saya mengetik balasan dengan jari tangan kiri, dengan sangat tenang. Tentu, Rendra, semuanya sudah saya siapkan. Kejutannya sudah menunggu kalian di ruang tamu besok. Setelah menekan tombol kirim, saya matikan telepon. Saya tersenyum menatap ruangan kosong di hadapan saya. Besok akan menjadi hari penghakiman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siang itu udara terasa panas dan menyengat. Sebuah kendaraan berhenti di depan pagar rumah saya. Dari dalam turunlah Rendra, Vina, dan Bu Sutina dengan wajah cerah penuh tawa. Mereka terlihat sangat puas setelah 2 minggu bermewah-mewah di luar negeri. Rendra berjalan gagah dengan beberapa tas jinjing berisi barang bermerek di kedua tangan. Vina berjalan di sampingnya dengan gaya angkuh. Bu Sutina mengikuti dari belakang sambil terus bercerita betapa hebat perjalanan mereka kali ini. Mereka bertiga melangkah menuju pintu utama dengan langkah mantap, seolah pemilik tunggal dari dunia ini. Rendra mengeluarkan kunci dari saku dan membukanya dengan gerakan tak sabar. Maya, kami sudah pulang. Cepat bantu angkat barang-barang ini, teriak Rendra lantang begitu menginjak teras. Ia mengharapkan istrinya berlari menyambut dengan wajah ketakutan dan tangan yang masih digips. Namun tidak ada jawaban. Suasana di dalam sunyi. Rendra mengerutkan kening dan mendorong pintu utama. Begitu pintu terbuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak. Vina dan Bu Sutina yang di belakangnya ikut terhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Mereka bertiga terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Rumah besar itu telah berubah menjadi bangunan kosong yang hampa.
Tidak ada lagi sofa mewah. Tidak ada lagi meja kayu jati. Tidak ada lampu kristal di langit-langit. Tidak ada karpet di lantai. Bahkan tirai jendela pun lenyap. Yang tersisa hanya dinding putih bersih dan lantai ubin yang dingin. Suara napas mereka sendiri bergema di ruangan yang luas dan sunyi. Apa yang terjadi? Mana semua barang-barang kita? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Bu Sutina dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia berlari masuk, memeriksa dapur dan ruang makan. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa. Semua lenyap. Vina berlari ke kamar utama di lantai atas, memeriksa barang-barang mewahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris dari arah tangga. Vina turun dengan wajah pucat pasi. Semua pakaianku, tasku, semuanya hilang. Kamar itu kosong. Rendra, apa yang dilakukan istrimu yang tidak berguna itu? Dia pasti merampok rumah ini. Jerit Vina sambil mencengkeram lengan Rendra. Rendra mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia merasa dipermalukan di depan selingkuhan dan ibunya sendiri. Saat itulah saya keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri tenang sejak tadi. Saya hanya membawa segelas air dan map kulit tebal di tangan kiri saya. Lengan kanan saya masih digips. Selamat datang kembali, ucap saya pelan. Maya, kamu yang melakukan ini. Kamu sudah gila, bentak Rendra sambil melangkah maju. Hendak mencengkeram saya lagi, tapi langkahnya terhenti. Suara sirene meraung dari arah pagar. Beberapa kendaraan kepolisian berhenti tepat di depan rumah. Pintu-pintu terbuka. Sejumlah petugas berseragam masuk dengan langkah cepat. Diikuti Pak Bayu yang berjalan tenang di belakang mereka. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan, ucap seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah penahanan. Wajah Rendra berubah pucat seketika. Apa? Penggelapan. Kalian salah orang. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya panik. Saya melangkah maju. Yang saya lakukan, saya hanya menyerahkan apa yang sudah kamu kerjakan sendiri. Rendra, laporan medis tentang lengan yang kamu patahkan, dan map berkode di laptopmu berisi 4 miliar rupiah yang kamu curi dari perusahaan Pak Surya. Mendengar nama Pak Surya, wajah Vina seketika hilang warna. Dan benar saja, di belakang para petugas, Pak Surya melangkah masuk. Matanya merah menahan murka, menatap Vina dan Rendra bergantian. Jadi ini istri Siri yang selama ini saya sembunyikan. Bermain di belakang saya, dengan bawahan saya sendiri, sambil menikmati uang yang dia curi dari perusahaan saya. Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Saya akan memastikan kalian berdua membayar semuanya. Sampai sen terakhir. Vina jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir. Memohon ampun. Tapi tidak ada yang menatapnya lagi. Bu Sutina berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya yang sehat. Maya, tolong. Ini anak saya satu-satunya. Cabut laporanmu. Saya mohon. Ratapnya. Wajah yang kemarin begitu dingin, kini basah oleh air mata ketakutan. Saya menatap wanita itu dengan tenang. Bu, kemarin saat saya tergeletak di lantai dengan tulang patah, memohon pertolongan. Ibu melangkahi tubuh saya begitu saja. Ibu bilang itu salah saya sendiri. Sekarang, saya hanya membiarkan hukum melangkahi anak ibu. Itu salahnya sendiri. Saya melepaskan tangan Bu Sutinah dengan lembut, lalu menyerahkan map kulit tebal kepada Pak Bayu. Dan satu hal terakhir yang harus kalian tahu, rumah ini tamahnya. Dan setiap kendaraan yang kalian banggakan selama ini, semuanya saya beli lunas dengan warisan orang tua saya, jauh sebelum pernikahan ini. Semuanya atas nama saya. Rendra, kamu tidak pernah memiliki apapun di sini. Kamu hanya menumpang. Mulai hari ini, kalian tidak punya tempat untuk pulang. Rendra membuka mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Petugas memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Vina dipapah keluar dalam isak tangis. Bu Sutina berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, menatap rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Pak Bayu mendekat. Berkas gugatan cerai sudah saya siapkan. Maya, dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan. Prosesnya
tidak akan sulit. Hak asuh, harta, semuanya jatuh ke tanganmu. Kamu menang, Maya. Sepenuhnya, saya hanya mengangguk pelan. Di luar, sirene kembali meraung, membawa pergi 3 orang yang 2 minggu lalu menertawakan saya di lantai. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra divonis bertahun-tahun penjara atas penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Vina turut diseret dalam kasus yang sama dan diceraikan oleh Pak Surya tanpa sepeser pun harta. Bu Sutinah kembali ke kampung halamannya, hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak yang selalu ia bela. Perlahan, satu persatu perabotan kembali saya tata di rumah ini. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Pagi ini, gips di lengan kanan saya sudah dilepas. Tulang saya tersambung kembali. Sama seperti hidup saya yang perlahan utuh lagi. Setelah Pak Bayu dan Tommy berpamitan, usai berbincang ringan, saya berjalan menuju balkon yang menghadap timur. Saya seduh secangkir teh bunga yang harum. Saya berdiri di tepi balkon, membiarkan angin sejuk menerpa wajah saya. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit membelah awan putih, memancarkan cahaya keemasan. Saya mengangkat cangkir teh ke udara, tersenyum lepas, penuh rasa syukur menyambut hari yang baru. Saya meresapi setiap detik kebebasan saya. Saya menyadari saya telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira ketenangan adalah tanda menyerah, dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun keadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengalah demi rumah tangga, sampai lupa pada harga dirinya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, mengalah bukan berarti kalah, tapi ada batas di mana mengalah harus berubah menjadi melawan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, merasa berkuasa di atas pengorbanan istrinya. Lupa bahwa rumah yang ia injak bisa saja bukan miliknya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membela anaknya secara buta, hingga lupa bahwa membela kesalahan hanya akan menyeret keduanya ke jurang yang sama. Rendra kehilangan kebebasannya. Vina kehilangan segalanya. Bu Sutinah kehilangan anak yang ia bela mati-matian. Sementara saya, perempuan yang mereka tinggalkan dengan lengan patah di lantai, kini berdiri tegak menyambut matahari pagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam selamanya atau untuk bangkit dan menegakkan keadilan dengan cara yang anggun. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Malam itu suami saya menampara pipi saya di depan ibunya. Lalu ia berkata bahwa saya hanya menumpang hidup di rumah ini. Yang ia tidak tahu, seluruh rumah ini, mobil di garasi, bahkan perusahaannya, semuanya berdiri di atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tonton kisah ini sampai akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya seorang arsitek. Selama 5 tahun saya menjadi menantu di rumah keluarga ini, di kawasan Pondok Indah. Suami saya bernama Reza. Di mata orang luar, ia seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Senyumnya selalu lebar di depan kamera. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah. Usianya 60 tahun. Mulutnya tidak pernah berhenti membanggakan satu hal, bahwa keluarga ini punya tata krama, punya adat, punya kehormatan. Tetapi tata krama itu hanya berlaku satu arah. Hanya berlaku untuk saya. Adik ipar saya bernama Wulan, 27 tahun. Pandai merajuk, pandai bermanja, dan sangat pandai menumpang hidup di rumah kakaknya. Saya menatap mereka bertiga di meja makan malam itu. Dan saya sadar satu hal. Saya sudah selesai. Bukan marah, bukan menangis, hanya selesai. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu,
Saya menikah dengan Reza karena cinta. Saya percaya pada mimpinya. Saat itu perusahaannya baru sebuah ide di atas kertas. Tidak ada kantor, tidak ada modal, tidak ada apa-apa. Sayalah yang punya tabungan. Sayalah yang punya warisan dari almarhum ayah saya, seorang pengembang properti. Dan sayalah yang punya akal untuk membangun. Tetapi saya melakukan satu hal yang waktu itu saya kira bijak. Saya sembunyikan semuanya. Saya tidak ingin Reza merasa kecil. Saya tidak ingin keluarganya menganggap saya menikahinya dengan uang. Jadi saya membangun semuanya secara diam-diam. Melalui seorang penasihat keuangan terpercaya bernama Pak Bowo. Rumah di Pondok Indah ini saya yang membeli. Tetapi saya daftarkan melalui sebuah perusahaan pengelola aset yang saya kendalikan. Mobil di garasi. Modal awal perusahaan Reza. Sistem keuangan kantornya. Semuanya mengalir dari satu sumber. Dari saya, Reza tidak pernah tahu. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak ingin tahu. Selama uang mengalir, selama hidupnya mewah. Ia tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya pikir, dengan menyembunyikan kekuatan saya akan diterima sebagai menantu yang baik. Saya salah besar, karena di rumah ini, orang yang diam dianggap lemah, dan orang yang lemah diinjak. Tahun pertama masih bisa saya tahan. Bu Sutina hanya menyindir masakan saya. Mengatakan sup buatan saya tidak seenak buatannya. Saya tersenyum dan memperbaiki. Tahun kedua, sindiran berubah jadi perintah. Saya yang mengurus rumah, mencuci, memasak. Sementara Wulan tidur sampai siang. Lalu mengeluh rumah berantakan. Tahun ketiga, saya mulai dipermalukan di depan tamu. Bu Sutina suka berkata, di depan kerabat, bahwa menantunya ini beruntung sekali bisa masuk ke keluarga terhormat seperti mereka. Saya hanya menunduk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata, setiap hinaan. Reza, ia tidak pernah membela saya. Tidak sekalipun. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, Nindya, itu ibu saya. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati." Mengalah sedikit. Kalimat itu menjadi alasannya untuk semua luka yang ia biarkan menumpuk di dada saya. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Wulan pulang membawa tas baru. Tas merek terkenal, harganya puluhan juta. Bu Sutina memuji setinggi langit. Reza tertawa bangga. Saya hanya bertanya pelan, dari mana uangnya? Karena saya tahu, Wulan tidak bekerja. Suasana langsung berubah. Bu Sutina menatap saya tajam. Katanya, sejak kapan menantu berani mengatur urusan uang keluarga? Saya menjawab, tenang, saya hanya bertanya, bukan mengatur. Tetapi di rumah ini, menjawab tenang sama saja dengan melawan. Wulan langsung menangis pura-pura, mengatakan kakak iparnya iri padanya, mengatakan saya tidak punya hati. Reza berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat di pipi saya, keras. Suaranya memantul di ruang makan yang sunyi. Bu Sutina tidak menghentikannya. Ia justru tersenyum puas. Katanya, "Nah, begitu. Menantu memang harus diajari sopan santun." Saya berdiri diam. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya menatap Reza. Lalu, saya menatap ibunya. Lalu, Wulan. Dan saat itu, sesuatu di dalam dada saya padam total. Reza menunjuk wajah saya. Suaranya bergetar oleh amarah dan kesombongan. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma numpang hidup di sini. Numpang makan, numpang tidur. Tahu diri sedikit, numpang hidup." Saya hampir tertawa, tetapi saya tahan karena saya tahu tawa itu akan datang nanti pada saat yang tepat. Saya hanya berkata satu kalimat, "Baik." Lalu saya naik ke kamar. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menangis. Saya duduk di tepi tempat tidur dan saya membuka ponsel. Saya menelpon Pak Bowo. Sudah larut. Tetapi ia selalu menjawab, "Pak Bowo," kata saya, "saya sudah selesai. Mulai besok, mari kita lakukan semuanya sesuai prosedur." Di ujung telepon, hening sejenak.
Lalu Pak Bowo bertanya pelan, "Ibu Anindya yakin tidak ada jalan kembali setelah ini?" Saya menatap pantulan wajah saya di jendela gelap. Saya yakin. Pakistan, saya tidak akan kembali. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka satu persatu dokumen yang selama 5 tahun saya simpan rapi. Sertifikat rumah, akta perusahaan pengelola aset, riwayat aliran modal ke perusahaan Reza. Semua tersusun seperti puzzle yang menunggu disusun. Saya tidak membangun semua ini untuk balas dendam. Saya membangunnya karena ayah saya pernah mengajari satu hal. Jangan pernah menaruh nasibmu di tangan orang lain. Bahkan tangan suamimu. Saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Sekarang saya mengerti. Retakan pertama dalam pernikahan kami sebenarnya muncul jauh sebelum malam tamparan. Setahun setelah menikah, perusahaan Reza mulai menghasilkan uang. Dan seiring uang itu mengalir, sikapnya berubah. Dulu, ia selalu meminta pendapat saya soal bisnis. Ia mendengarkan ide-ide saya. Tetapi setelah merasa sukses, ia mulai menganggap dirinya yang paling pintar. Setiap kali saya memberi masukan, ia menepisnya. Katanya, "Urusan bisnis bukan urusan istri." Saya ingat satu malam, saya mengingatkannya agar tidak terlalu boros, agar menyimpan dana cadangan. Ia justru tertawa, mengatakan, "Saya tidak mengerti dunianya." Padahal justru sayalah yang membangun fondasi dunia itu untuknya. Sejak saat itu, saya berhenti memberi masukan. Saya hanya mengamati. Dan saya menyadari, semakin Reza merasa berkuasa, semakin ia membutuhkan seseorang untuk diinjak agar merasa lebih tinggi. Orang itu adalah saya. Itulah awal dari segalanya. Sebuah retakan kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi jurang. Sebelum saya bercerita lebih jauh, izinkan saya kembali sebentar. Karena malam tamparan itu bukan satu-satunya luka. Ia hanya luka terakhir yang membuat saya berhenti berdarah diam-diam. Mari saya ceritakan beberapa hal yang terjadi sebelum malam itu, agar kalian paham. Kesabaran saya bukan datang dari kelemahan. Ia datang dari pilihan. Lebaran tahun lalu, rumah Pondok Indah penuh sesak. Hampir 20 anggota keluarga besar Reza menginap selama 10 hari. Mereka datang dengan tangan kosong, lalu pergi membawa oleh-oleh. Saya yang memasak rendang, opor, dan ketupat untuk semua. Saya yang menyiapkan kamar, mencuci, spray, membayar semua belanja. Tidak ada satupun yang berterima kasih. Bu Sutinah malah berkata di depan semua kerabat bahwa beginilah seharusnya menantu mengabdi pada keluarga suami. Saya tersenyum dan terus melayani. Tetapi di dalam hati saya menghitung. Setiap toples nastar, setiap kilo daging, semuanya dari uang saya. Setelah Lebaran, Wulan diam-diam mengambil kartu kredit tambahan yang dulu saya berikan untuk keperluan darurat. Ia memakainya untuk berbelanja tas dan baju, puluhan juta dalam sebulan. Ketika tagihan datang, saya tidak marah. Saya hanya mencatat. Lalu saya batalkan kartu itu tanpa banyak bicara. Wulan mengamuk. Ia mengadu pada ibunya, mengatakan, "Saya pelit," mengatakan, "Saya menyiksanya." Bu Sutinah berdiri di pihak Wulan, seperti biasa. Katanya, "Untuk apa menantu kaya kalau pelit pada adik ipar sendiri?" Reza, seperti biasa, hanya diam. Lalu ada satu peristiwa yang membuat mata saya benar-benar terbuka. Suatu malam, Bu Sutinah memanggil saya ke kamarnya. Ia menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena. Katanya, "Ini hanya surat biasa. Surat hibah kecil untuk Wulan, agar adik iparku punya bekal menikah nanti." Ia memaksa saya menandatanganinya saat itu juga. Saya membaca kertas itu dengan teliti. Ternyata itu bukan surat biasa. Itu surat yang menyatakan saya menyerahkan sebagian aset pribadi saya kepada Wulan. Saya tersenyum dan berkata, "Saya perlu membacanya dulu dengan tenang." Bu Sutinah marah besar. Katanya, "Menantu durhaka, tidak tahu balas budi." Tetapi saya tetap tidak menandatangani. Malam itu, saya sadar. Mereka tidak hanya ingin menghina saya, mereka ingin menguras saya. Sejak malam itu, saya mulai diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Saya menyusun semuanya bersama Pak Bowo. Mereka mengira
saya menyerah. Padahal saya sedang bersiap. Lalu ada Fiona. Beberapa minggu sebelum malam tamparan, saya mulai menyadari sesuatu. Reza sering pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup. Ia mulai menjaga jarak. Saya tidak menuduh, saya hanya mengamati. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya yang ia tinggalkan di meja. Pesan dari seseorang bernama Fiona, salah satu staf di kantornya. Isinya tidak pantas untuk hubungan atasan dan bawahan. Saya membaca, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Persis seperti semula. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya menambah satu nama lagi ke dalam catatan saya. Fiona, karena saya tahu suatu hari nama itu akan berguna. Dan benar saja, Fiona, yang ternyata juga tahu seluk-beluk keuangan perusahaan Reza, kelak akan menjadi salah satu retakan terbesar yang menjatuhkan suami saya. Tetapi itu cerita untuk nanti. Itulah hari-hari saya selama 5 tahun. Bertumpuk-tumpuk luka kecil yang akhirnya pecah pada malam tamparan itu. Sekarang, mari kita kembali ke malam itu. Ke subuh setelah tamparan, ketika saya akhirnya berhenti berpura-pura. Subuh hari, saya membuka aplikasi CCTV rumah dari jarak jauh. Bukan untuk mengintip, tetapi untuk melihat dengan siapa sebenarnya saya hidup selama ini. Di layar, lampu ruang tengah masih menyala. Reza duduk di sofa bersama ibunya. Wulan di sampingnya. Mereka tertawa. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bu Sutinah berkata, suaranya jelas tertangkap mikrofon, bahwa menantu seperti saya memang harus sesekali ditampar agar tahu posisinya. Saya menutup aplikasi itu, dan saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak sakit, tidak marah, hanya dingin. Pagi itu saya turun seperti biasa. Saya memasak sarapan. Saya menyajikan teh. Bu Sutinah dan Wulan makan tanpa berterima kasih, seperti biasa. Reza turun, melirik saya sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mungkin ia menunggu saya minta maaf. Mungkin ia menunggu saya menangis. Tetapi saya hanya tersenyum kecil. Karena di dalam tas saya sudah ada satu dokumen yang akan ia tanda tangani tanpa membaca. Seperti biasa, selama 5 tahun. Reza punya satu kebiasaan buruk. Ia tidak pernah membaca dokumen yang saya sodorkan. Ia hanya bertanya, penting? Saya jawab, penting. Lalu ia menandatangani. Selama ini, saya pakai kebiasaan itu untuk hal-hal baik. Asuransi, pendidikan, investasi. Hari itu, saya akan memakainya untuk hal yang berbeda. Pagi itu sebelum berangkat, saya sodorkan satu map kepada Reza. Saya katakan ini soal pembaruan dokumen perusahaan pengelola aset, rutin tahunan. Ia bahkan tidak melirik. Ia menandatangani sambil menyeruput kopi, lalu pergi. Yang ia tandatangani sebenarnya adalah surat yang mengukuhkan bahwa ia tidak punya klaim apapun atas aset perusahaan pengelola yang menaungi rumah dan modal usahanya. Sah, hitam di atas putih, dengan tanda tangannya sendiri. Saya menyimpan map itu, dan saya pergi ke kantor saya. Kantor yang Reza kira hanya tempat saya bekerja sebagai arsitek biasa. Padahal, di lantai yang sama, ada sebuah ruangan kecil tanpa papan nama. Disitulah selama 5 tahun, saya mengendalikan segalanya. Bersama Pak Bowo. Siang itu kami mulai bekerja. Pelan, rapi, tanpa suara. Langkah pertama, saya minta Pak Bowo menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa pengelola aset akan menarik fasilitas yang selama ini ditanggung. Listrik, air, dan internet rumah Pondok Indah. Semuanya selama ini dibayar melalui rekening perusahaan pengelola, bukan dari kantong Reza. Pak Bowo bertanya, apakah harus diputus sekarang juga? Belum, jawab saya. Lakukan sesuai prosedur. Kirim surat resmi dulu. Saya tidak mau mereka menuduh saya bertindak sembarangan. Pak Bowo menatap saya. Sorot matanya campuran antara iba dan lega. Katanya, Ibu sudah berubah. Saya bersandar di kursi dan berkata pelan, bukan berubah, Pakistan. Saya cuma berhenti membohongi diri sendiri. 3 hari kemudian, surat pertama tiba di rumah Pondok Indah. Saya tidak ada di sana, tetapi Pak Bowo punya kontak dengan Bu Asih, pembantu rumah yang selama ini diam-diam memihak saya.
Bu Asih yang menceritakan semuanya. Surat itu menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah aset milik perusahaan pengelola, bahwa penghuni saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan atas nama pribadi, dan bahwa fasilitas akan ditinjau ulang. Bu Sutina membaca surat itu sambil tertawa meremehkan. Katanya, ini pasti salah ketik. Rumah ini jelas milik anaknya. Reza pulang lebih cepat hari itu. Wajahnya mulai pucat. Ia menelepon ke sana kemari, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Karena semua jalur mengarah ke satu pintu. Pintu yang saya kunci. Malam itu, Reza menelpon saya. Suaranya berusaha tenang. Nindya, ada surat aneh datang ke rumah. Kamu tahu sesuatu? Saya menjawab datar. Saya sedang sibuk. Mas, besok saja kita bicara. Lalu, saya menutup telepon. Tetapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah menunggunya esok pagi. Esok paginya, surat kedua tiba. Kali ini, lebih tegas. Surat itu memberitahukan bahwa perusahaan pengelola aset akan mengambil alih kembali rumah Pondok Indah dalam waktu 30 hari. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk pengosongan. Dasar hukumnya jelas. Dokumen kepemilikan, riwayat pembayaran. Semuanya atas nama perusahaan, bukan atas nama Reza. Reza langsung meledak. Ia menelpon saya belasan kali. Saya tidak mengangkat satupun. Sore itu, ia datang ke kantor saya. Pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menginjak tempat kerja saya. Ia mengira ia datang untuk memarahi istri yang lemah. Ia tidak tahu. Ia datang ke jantung dari segala sesuatu yang ia miliki. Resepsionis menahannya di lobi. Reza membentak. Mengatakan ia suami dari arsitek di sini. Resepsionis dengan sopan menjawab bahwa Ibu Anindya bukan sekedar arsitek di sini. Bahwa Ibu Anindya adalah pemilik. Reza terdiam. Wajahnya berubah-ubah. Antara bingung dan tidak percaya. Saya menemuinya di ruang rapat, bukan di ruangan rahasia saya. Saya tidak ingin ia tahu terlalu banyak. Belum saatnya. Saya duduk berhadapan dengannya. Tenang. Dengan secangkir teh. Apa-apaan surat itu? Nindya, katanya. Suaranya gemetar. Rumah itu rumah saya. Perusahaan itu perusahaan saya. Kamu tidak punya hak apa-apa di sana. Saya menatapnya. Lalu saya membuka map. Saya keluarkan 1 lembar. Surat yang ia tanda tangani kemarin pagi sambil menyeruput kopi. Mas, kenal tanda tangan ini? Tanya saya pelan. Reza menatap kertas itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia membaca setiap kalimat. Kali ini, dengan teliti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca dokumen sampai habis. Tangannya gemetar. Ini apa? Kamu menipu saya? Tidak. Mas, jawab saya. Saya tidak menipu. Saya hanya memakai kebiasaan Mas. Mas tidak pernah membaca apapun yang saya berikan selama 5 tahun. Apakah itu salah saya? Reza membanting kertas itu ke meja. Perusahaan saya. Itu hasil kerja keras saya. Saya tersenyum tipis. Kerja keras, Mas? Dengan modal siapa? Hening. Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Model awal perusahaan, Mas, 5 tahun lalu. 2 miliar rupiah. Dari mana? Mas? Tanya saya. Mas ingat? Atau Mas memang tidak pernah mau tahu? Reza terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Ia selalu tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertanya. Saya berdiri. Mas boleh pulang. Saya tidak akan membuat keributan hari ini. Tetapi proses hukum sudah berjalan. Dan saya tidak akan menghentikannya. Reza pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Tetapi badai sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, saya memutuskan kembali ke rumah Pondok Indah untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Bukan barang mahal, hanya foto-foto almarhum ayah saya, beberapa buku, dan kotak kenangan kecil. Saya datang ditemani Pak Bowo dan 1 orang dari tim hukum agar semuanya berjalan tertib. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung menghadang di pintu. Wajahnya merah padam. Mau apa kamu ke sini? Mau merampok rumah ini juga? Saya menjawab, tenang, saya hanya mengambil barang pribadi saya. Bu, foto ayah saya, itu saja. Barang pribadi apa? Ia berteriak. Semua yang ada di rumah ini
milik keluarga saya. Orang dari tim hukum saya menyerahkan selembar daftar resmi. Ia menjelaskan dengan sopan bahwa saya hanya berhak mengambil barang pribadi yang sudah didata, dan rumah beserta isinya akan diatur sesuai prosedur. Bu Sutina menyentak daftar itu sampai jatuh ke lantai. Wulan keluar dari kamarnya, masih dengan piyama mahal. Ia menatap saya penuh kebencian. Puas sekarang. Mbak, kami sudah jatuh. Kamu mau kami mati? Saya menatap Wulan. Gadis yang selama 5 tahun memakai uang saya tanpa pernah berterima kasih. Wulan, kata saya pelan. Saya tidak pernah ingin kalian mati. Saya hanya ingin berhenti menjadi orang yang kalian injak. Itu saja. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menangis. Kali ini tanpa drama. Mungkin untuk pertama kalinya ia menangis sungguhan. Tas-tas mewah di kamarnya tetap di sana. Tetapi semuanya kini terasa seperti barang sisa dari hidup yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Saya mengambil kotak kenangan saya, foto ayah saya. Pria yang mengajari saya untuk tidak pernah menaruh nasib di tangan orang lain. Saya peluk kotak itu. Lalu saya berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menatap rumah yang selama 5 tahun terasa seperti penjara. Rumah yang sebenarnya milik saya, tetapi tidak pernah terasa seperti rumah. Lalu saya melangkah pergi. Malam itu juga, di rumah Pondok Indah, terjadi pertengkaran besar. Bu Asih menceritakan semuanya kepada Pak Bowo, dan Pak Bowo kepada saya, Bu Sutina, yang akhirnya sadar bahwa pujian yang ia sebar selama ini tentang anaknya yang sukses ternyata dibangun di atas uang menantu yang ia hina. Wajahnya seperti baru ditarik penutup mata. Ia berteriak pada Reza, jadi selama ini ibu pamer ke semua orang kalau anak ibu hebat, mandiri, sukses. Padahal itu semua uang istrimu. Kamu ini suami macam apa? Reza yang terdesak balik membentak. Ibu kira saya tidak malu. Ibu yang selalu menyuruh saya tegas pada Nindya. Ibu yang bilang menantu harus tahu diri. Sekarang ibu menyalahkan saya. Wulan ikut menjerit. Lalu uang saya gimana? Selama ini saya pakai uang dari kakak. Berarti itu uang Mbak Nindya semua. Aduh, malunya saya. Malu. Reza tertawa getir. Kamu pikir kamu pantas malu? Kamu yang setiap bulan menghabiskan puluhan juta untuk tas dan baju. Itu semua uang Nindya, Wulan. Semuanya. Ruangan itu pecah menjadi saling menyalahkan. 3 orang yang selama 5 tahun bersatu untuk menginjak saya, kini saling menerkam. Bu Sutinah menangis, bukan karena menyesal pada saya, tetapi karena gengsinya hancur, karena kebanggaan palsunya runtuh dalam satu malam. Saya mendengar semua itu dari laporan Bu Asih, dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang sudah saya pendam selama 5 tahun. Akhirnya bisa saya hembuskan. Beberapa hari kemudian, saya menerima informasi yang lebih serius dari Pak Bowo. Ternyata perusahaan Reza, di balik citra suksesnya, sedang dalam masalah keuangan yang parah. Selama ini ia menutupi lubang itu dengan terus menarik dana dari aliran yang saya sediakan, tanpa ia sadari. Begitu saya menutup keran, perusahaan itu langsung megap-megap. Pemasok utama menahan pengiriman. Karyawan mulai resah. Investor mulai bertanya. Pak Bowo menatap saya dan bertanya, "Ibu mau ambil alih perusahaan itu juga?" Saya berpikir sejenak. Tidak. Pakistan, perusahaan itu biar dia urus sendiri. Saya hanya ingin yang menjadi hak saya. Rumah dan aset yang memang saya bangun. Saya tidak rakus. Saya hanya ingin keadilan, tetapi keadilan bagi orang seperti Reza terasa seperti kekejaman. Tidak lama setelah itu, sebuah peluang datang dengan sendirinya. Pak Bowo menelpon saya. Suaranya tenang, tetapi ada nada serius. Katanya, dugaan saya benar 100%. Seseorang dari dalam perusahaan Reza ingin menjual bukti-bukti penyimpangan keuangan. Orang itu adalah Fiona. Ternyata ketika perusahaan mulai goyah, Reza dan Fiona berselisih. Fiona yang tahu terlalu banyak memilih
menyelamatkan diri. Ia menawarkan bukti-bukti itu dengan harga 120 juta rupiah. Saya tertawa kecil di dalam hati. 120 juta terdengar besar. Tetapi, dibandingkan dengan kehancuran reputasi yang sedang mengancam Reza, angka itu hanya sekedar biaya parkir bagi Fiona untuk melarikan diri dengan aman. Saya tidak langsung mengambilnya. Saya berpikir matang. Apakah saya butuh bukti itu? Sebenarnya tidak. Dokumen yang saya miliki sudah lebih dari cukup. Tetapi, saya ingin tahu sejauh mana Reza sudah tenggelam. Maka saya hanya meminta Pak Bowo memantau, bukan membeli. Dan dari sanalah saya tahu perusahaan Reza ternyata jauh lebih bobrok dari yang saya kira. Suatu siang, melalui akses administrator lama yang dulu saya pakai saat membantu membangun sistem keamanan IT perusahaan itu, saya masuk sekali saja, hanya untuk memantau, bukan untuk merusak. Di layar monitor, saya melihat Reza di dalam ruang rapat kantornya. Lengan kemejanya digulung sampai siku. Rambutnya basah oleh keringat dingin. Di hadapannya, 2 orang staf duduk dengan wajah ketakutan. Salah satu staf melapor dengan suara terbata bahwa pemasok utama menahan pengiriman, bahwa gaji karyawan terancam telat, bahwa beberapa investor sudah menarik dana. Reza menggebrak meja. Ia berteriak, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Pria yang dulu begitu tenang di depan kamera majalah, kini tampak seperti orang yang kehilangan pijakan. Saya menutup akses itu, dan saya tidak masuk lagi. Saya hanya ingin tahu satu hal, dan saya sudah tahu. Reza sedang tenggelam. Dan ia tenggelam karena perbuatannya sendiri, karena terdesak uang. Reza mulai melakukan hal-hal nekat. Bu Asih menelpon Pak Bowo suatu pagi. Suaranya panik. Katanya, Reza sedang mengobrak-abrik kamar, mencari kotak perhiasan saya. Perhiasan itu, beberapa batang emas, dan beberapa gram emas warisan ibu saya. Memang saya simpan di rumah. Reza berniat menjualnya untuk menambal lubang di perusahaannya. Ia mengira, sebagai suami, ia berhak atas semua milik saya. Untungnya, saya sudah memindahkan perhiasan itu ke tempat aman berminggu-minggu sebelumnya. Yang ia temukan hanya kotak kosong. Bu Asih bercerita, Reza membanting kotak itu sampai pecah, lalu memaki tidak karuan. Saya hanya menghela napas mendengarnya. Pria yang dulu saya cintai, kini rela menjual warisan istrinya demi menyelamatkan gengsinya sendiri. Sementara itu, Bu Sutinah menempuh cara lain. Ia mulai menghubungi para kerabat. Ia menyebarkan cerita versinya sendiri, bahwa saya menantu yang tega menelantarkan keluarga suami di saat susah. Ia mengumpulkan kerabat untuk menekan saya. Suatu sore, beberapa kerabat Reza datang ke kantor saya. Mereka bicara dengan nada menggurui. Katanya, sebagai istri, sebagai menantu, saya harus mengalah. Bahwa rumah tangga itu soal pengorbanan. Bahwa perempuan baik tidak akan membiarkan suaminya hancur. Saya dengarkan semuanya dengan tenang. Lalu, saya bertanya satu hal. Saya bertanya, ketika suami saya menampar saya di depan ibunya, apakah ada satupun dari mereka yang datang membela saya? Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya berdiri. Saya katakan dengan sopan bahwa saya menghargai kunjungan mereka. Tetapi keputusan saya sudah bulat. Lalu saya persilakan mereka pulang. Mereka pergi dengan wajah tidak puas. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nasihat tidak bisa melawan dokumen. Dan air mata tidak bisa melawan tanda tangan. Tetapi mereka belum menyerah. Justru di titik inilah mereka memilih jalan paling berbahaya. Minggu berikutnya, Reza mendatangkan seorang pengacara. Ia mencoba menggugat balik, mengklaim bahwa sebagai suami, ia berhak atas harta bersama. Saya menyiapkan diri dengan tenang, karena saya tahu satu hal yang ia tidak tahu. Semua aset itu dibangun sebelum dan di luar harta perkawinan, melalui badan hukum terpisah. Dan ada tanda tangannya sendiri yang melepaskan klaim. Hitam di atas putih. Pengacaranya begitu membaca dokumen yang Pak Bowo serahkan, langsung terdiam. Lalu menyarankan Reza untuk berdamai. Karena melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi Reza dan keluarganya tidak menyerah semudah itu. Mereka memilih jalan terakhir,
orang yang sudah kalah. Mereka mencoba mempermalukan saya di depan umum. Suatu pagi, sebuah video tersebar di media sosial. Video itu menampilkan Bu Sutina duduk dengan baju daster lusuh, mata bengkak seolah habis menangis semalaman. Wulan duduk di sampingnya. Sesekali menyeka air mata yang dibuat-buat. Reza tidak terlihat dalam video. Tentu saja, ia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dalam video itu, Bu Sutina berbicara dengan suara bergetar. Katanya, ia hanya seorang janda tua, bahwa menantu perempuannya begitu kejam. Mengusir keluarga suami dari rumah sendiri, merampas segalanya, tidak punya hati nurani. Video itu viral. Komentar membanjir. Banyak yang mengasihani Bu Sutina, banyak yang menghujat saya. Perempuan yang mereka kira tega mengusir mertua tua. Pak Bowo panik. Ia menelpon saya. Bu Anindya, video itu menyebar cepat. Reputasi ibu bisa hancur. Kita harus klarifikasi sekarang. Saya menarik napas panjang. Tidak. Pakistan, belum sekarang. Tapi mereka memfitnah ibu di depan ribuan orang. Saya tahu, kata saya. Tenang. Tetapi orang yang berteriak paling keras, biasanya yang paling takut. Biarkan mereka berteriak dulu. Saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada air mata. Selama 2 hari, saya diam. Hujatan terus mengalir. Beberapa teman saya menelpon. Khawatir. Tetapi saya tetap diam. Karena emosi bisa membuat dada sesak. Emosi bisa menyiksa batin. Tetapi emosi tidak boleh membuat tangan gemetar saat mengambil keputusan. Itu prinsip yang saya pelajari selama 5 tahun. Saya menunggu satu hal. Saya menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Dan benar saja, karena merasa video pertama berhasil. Wulan jadi besar kepala. Ia membuat siaran langsung sendiri. Dalam siaran itu, ia bercerita panjang lebar, menambah-nambahi, mendramatisir. Tetapi orang yang berbohong selalu lupa pada detail. Dalam siaran itu, Wulan tanpa sadar menyebutkan beberapa hal. Ia menyebut tas-tas mewahnya. Ia menyebut gaya hidupnya yang glamor. Ia menyebut betapa mereka dulu hidup berkecukupan. Ia lupa. Semua itu justru membuktikan satu hal, bahwa keluarga yang mengaku dizalimi itu selama ini hidup mewah dari uang yang bukan milik mereka. Saat itulah saya bergerak. Saya tidak membuat video tangisan. Saya tidak membalas hujatan. Saya hanya merilis satu pernyataan resmi melalui Pak Bowo, disertai dokumen-dokumen yang sah. Pernyataan itu singkat. Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya fakta bahwa Rumah Pondok Indah adalah aset milik perusahaan pengelola yang sah dengan dokumen lengkap, bahwa proses pengosongan dilakukan sepenuhnya sesuai prosedur hukum melalui mediator resmi, bahwa tidak ada pihak manapun yang diusir secara semena-mena. Saya lampirkan riwayat aliran dana selama 5 tahun. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Saya tidak perlu. Angka-angka itu berbicara sendiri. Opini publik berbalik dalam semalam. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Yang tadinya mengasihani Bu Sutina, kini mempertanyakan kebenaran tangisannya. Video Wulan yang glamor itu diputar ulang berkali-kali sebagai bukti. Reza menelpon saya. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Suaranya memohon. Nindya, tolong tarik pernyataan itu. Ini akan menghancurkan kami semua. Saya menjawab dengan tenang. Mas, dulu waktu Mas menampar saya di depan Ibu Mas, apakah Mas berpikir itu akan menghancurkan saya? Hening di ujung telepon. Saya tidak menyebar fitnah. Mas, lanjut saya. Saya hanya menaruh kebenaran di tempatnya. Kalau kebenaran itu menghancurkan kalian, itu bukan salah saya, itu salah pilihan kalian. Lalu saya menutup telepon, dan saya tahu kali ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tibalah hari mediasi resmi. Ruangan itu dingin dan formal. Mediator duduk di tengah. Pengacara saya, yang ditunjuk Pak Bowo, duduk di sebelah saya. Tenang dan rapi. Di seberang meja, duduk Reza bersama pengacaranya. Bu Sutina dan Wulan duduk di kursi pengunjung. Wajah mereka tidak lagi sombong, hanya pucat dan tegang. Mediator membuka sidang. Agenda mediasi hari ini adalah membahas perceraian, serta pembagian harta dan kewajiban finansial. Reza segera angkat bicara. Seolah ia sudah menghafal naskahnya semalaman.
Kami menikah 5 tahun. Saya menuntut pembagian harta bersama yang adil, terutama rumah di Pondok Indah. Karena saya juga berkontribusi merawat properti itu. Saya menatap Reza tanpa rasa terkejut. Saya sudah menduga ia akan bermain di kartu ini. Pengacara saya membuka map. Satu persatu dokumen diletakkan di meja mediator. Sertifikat, akta, riwayat dana, dan terakhir, surat pelepasan klaim yang ditandatangani Reza sendiri, sambil menyeruput kopi. Di pagi yang ia bahkan tidak ingat, pengacara saya berbicara tenang. Rumah ini bukan harta bersama. Rumah ini adalah aset perusahaan pengelola yang dibeli sebelum perkawinan dengan dana pribadi klien kami. Klien Bapak Reza telah menandatangani surat pelepasan klaim atas aset tersebut. Ini tanda tangannya. Reza menatap kertas itu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Pengacaranya sendiri menunduk, lalu berbisik pada Reza. Ada momen panjang ketika Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutinah dari kursi pengunjung tiba-tiba berdiri. Ini tidak adil. Menantu saya ini benar-benar tidak punya hati. Kalian semua main-main. Mediator menatapnya dengan tenang. Bu, mohon tenang. Semua yang dibahas di sini berdasarkan dokumen sah. Kalau ibu keberatan, silakan tunjukkan dokumen tandingan. Bu Sutinah terdiam. Karena ia tidak punya apa-apa, tidak ada satu lembar pun. Lalu Reza, dalam keputusasaannya, mencoba kartu terakhir. Ia menuduh saya menyalahgunakan akses ke perusahaannya. Ia menuduh saya mencuri data. Pengacara saya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa klien kami adalah salah satu pembangun sistem keamanan perusahaan itu sejak awal, dengan izin yang sah saat itu. Dan klien kami tidak pernah mengambil apapun. Justru, kami punya catatan bahwa ada pihak internal, seorang staf bernama Fiona, yang berniat menjual data perusahaan keluar. Dan pihak itu bukan klien kami. Wajah Reza berubah seketika mendengar nama Fiona disebut. Ia tahu betul siapa Fiona dan apa hubungan mereka. Ia tahu jika urusan itu dibuka lebih jauh, ia akan hancur bukan hanya bisnisnya, tetapi juga sisa-sisa nama baiknya. Reza menutup mulut. Ia tidak berani melanjutkan tuduhan itu. Dulu, ketika saya berdebat di dalam rumah, suara saya selalu tenggelam karena saya tidak punya bukti, tidak punya pendukung. Tetapi sekarang, ketika hukum sudah berbicara, sekeras apapun mereka berteriak, semuanya tidak ada artinya. Saya melihat Wulan menangis di sudut ruangan. Bu Sutinah duduk lemas. Gengsinya hancur total. Dan Reza, suami yang dulu menampar saya dengan begitu percaya diri, kini hanya bisa menatap meja dengan tangan gemetar. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Mediasi berakhir dengan keputusan yang sudah bisa ditebak. Perceraian disetujui, rumah, mobil, dan seluruh aset tetap menjadi milik perusahaan pengelola atas nama saya. Reza tidak mendapat apa-apa, karena memang dari awal tidak ada yang menjadi miliknya. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega. Selama 30 hari masa pengosongan, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Nada suaranya berubah-ubah. Kadang marah, kadang memohon, kadang mencoba memancing rasa iba. Suatu malam, ia datang lagi ke kantor saya. Kali ini tanpa amarah. Ia duduk di depan saya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Mindya, katanya, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong, beri saya kesempatan. Kita bisa mulai lagi. Saya akan berubah. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, yang mimpinya pernah saya percayai, yang demi dirinya, saya rela menyembunyikan seluruh kekuatan saya selama 5 tahun. Sekarang ia duduk di hadapan saya, hancur. Saya akui, ada sebersit rasa di dada saya. Tetapi itu bukan cinta. Itu hanya bayangan dari cinta yang sudah lama mati. Mas, kata saya pelan, kalau Mas datang menangis seperti ini sebelum tamparan itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi Mas tidak menangis waktu itu. Mas justru tersenyum melihat ibu Mas puas. Air mata yang datang
setelah semuanya hilang, bukan penyesalan. Mas, itu hanya rasa takut kehilangan. Reza menunduk. Ia tidak bisa membantah. Saya sudah memaafkan, Mas. Lanjut saya. Bukan untuk Mas, tetapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa berjalan tanpa membawa beban. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Reza pergi malam itu dengan tangan kosong untuk kesekian kalinya, dan ia tidak pernah datang lagi. Saya kira semuanya akan selesai setelah mediasi. Saya kira badai akan reda perlahan, seperti panci air mendidih yang apinya baru saja dimatikan. Tetapi roda kehidupan tidak selalu berputar seperti yang kita kira. Kadang kesalahan tidak berhenti pada goresan tanda tangan di selembar kertas. Kesalahan baru benar-benar berakhir ketika pelakunya menelan habis buah pahit yang mereka tanam sendiri. Setelah perceraian, mereka harus mengosongkan rumah Pondok Indah dalam 30 hari. Hari pengosongan itu, saya tidak datang. Saya tidak ingin melihatnya. Bu Asih yang menceritakan kepada saya. Bu Sutinah keluar dari rumah itu sambil menangis. Bukan air mata buatan kali ini, air mata sungguhan. Air mata seseorang yang baru sadar bahwa kemegahan yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya sama sekali. Wulan keluar dengan koper-koper tasnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan. Tetapi tas mewah tidak bisa membayar sewa rumah. Tidak bisa mengisi perut. Reza keluar terakhir. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia kira miliknya. Lama sekali. Mungkin ia akhirnya menyadari betapa banyak hal berharga yang telah ia sia-siakan demi gengsi dan kesombongan. Perusahaannya yang sudah lama keropos di dalam, akhirnya runtuh sepenuhnya. Para investor menarik diri. Para pemasok memutus kerjasama. Dalam waktu singkat, nama besar yang dulu menghiasi majalah bisnis itu lenyap tanpa bekas. Mereka tidak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman di sebuah desa di Jawa Tengah. Tetapi kampung halaman tidak menyambut mereka dengan hangat. Dahulu, setiap kali pulang, keluarga itu selalu membanggakan rumah miliaran dan harta melimpah. Kini mereka pulang dengan tangan kosong, mengemis tumpangan demi menyambung hidup. Gosip tentang kejatuhan mereka menyebar secepat angin. Para tetangga di desa tidak peduli pada alasan di baliknya. Yang mereka lihat hanya satu, buah pahit di akhir cerita. Bu Sutinah, yang dulu memandang rendah pekerjaan kasar, kini terpaksa menelan gengsinya dalam-dalam. Ia menjadi buruh cuci piring serabutan di sebuah warung makan di pinggir jalan lintas provinsi. Wulan, yang dulu terbiasa menghabiskan malam dengan gaya hidup mewah di pusat kota, kini menjadi buruh di sebuah pabrik garmen. Ia harus berdiri belasan jam sehari, dengan upah yang dulu mungkin tidak cukup untuk membeli satu tasnya. Dan Reza, sang pendiri yang dulu begitu dipuja, kini berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain. Tidak ada yang mempercayainya lagi. Karena di dunia bisnis, nama yang sudah hancur, sulit sekali dibangun kembali. Saya tidak ikut campur dalam semua itu. Saya tidak menekan, saya tidak memaksa. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri. Karena selama bertahun-tahun, mereka membangun hidup di atas pengorbanan orang lain, lalu menginjak orang itu seolah ia tidak berharga. Adapun saya kembali ke kehidupan saya. Saya tetap di rumah Pondok Indah, rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Tetapi rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih lapang, lebih tenang. Saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai arsitek, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan saya demi membuat orang lain merasa besar. Pak Bowo, suatu hari, bertanya kepada saya, Bu Anindya, apakah ibu menyesal? Menyesal pernah menyembunyikan semuanya selama 5 tahun. Saya berpikir sejenak, lalu saya menjawab, sedikit. Pakistan, tetapi penyesalan itu mengajari saya satu hal, menyembunyikan kekuatan demi menyenangkan orang lain, hanya akan mengajari mereka untuk menginjak kita. Cinta tidak boleh berarti menghapus diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras rumah. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah berani saya masak, karena Bu Sutinah selalu menghina selera saya. Sekarang,
Saya memasaknya untuk diri saya sendiri dan saya menikmatinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa harus menunduk. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghapus dirimu sendiri demi diterima orang lain. Dan jangan pernah menyamakan kebaikan dengan kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang punya kemampuan, punya kekuatan, tetapi memilih menyembunyikannya demi menjaga perasaan suami dan keluarganya. Mereka mengira dengan mengecilkan diri, mereka akan dicintai. Padahal yang terjadi sebaliknya, mereka justru diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Suami yang menikmati hasil pengorbanan istrinya, tetapi memilih untuk tidak pernah bertanya dari mana semuanya berasal. Suami yang merasa berhak menampar, hanya karena ia mengira ialah yang menanggung hidup. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina, yang membanggakan kehormatan dan tata krama, tetapi lupa bahwa kehormatan sejati tidak datang dari menginjak orang lain. Bu Sutina kini mencuci piring di warung pinggir jalan. Wulan berdiri di pabrik garmen. Reza berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, membawa nama yang sudah hancur. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya menumpang hidup, kini berdiri tegak di rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Bagikan, supaya perempuan lain di luar sana tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.